Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Minggu 23 April 2023. Minggu Paskah ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan oleh Suster Maria Angelica PRR dan akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana PRR dengan tema Mereka Mengenal Dia. Doa kita pada hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan bergembira karena kebangkitan Putra-Mu. Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami pantas bagi-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang merajai hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam sebuah kebersamaan,
yang pernah kita lalui bersama dengan orang-orang kesayangan kita dalam sebuah komunitas tertentu, kita sungguh merasa dekat dan menganggap mereka sebagai saudara dan saudari kita. Kegembiraan, kebahagiaan dalam kebersamaan yang kita alami diharapkan agar tetap terjalin untuk selamanya. Itulah sebuah kebersamaan. Kebersamaan juga dapat membuat kita tidak saling percaya dan juga mengecewakan dengan orang yang dekat dengan kita, mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kebersamaan para rasul bersama dengan Yesus ternyata juga oleh para rasul dirasa tidak membahagiakan. Hidup bersama tidak selalu berjalan mulus, mendatangkan kesedihan, kekecewaan. Perjalanan ke Emmaus merupakan perjalanan yang sulit. Perjalanan di mana sikap, pikiran, dan situasi batin kita belum bebas, belum terbuka. Kita masih mengalami kebutaan rohani. Pengenalan akan Tuhan membutuhkan suatu anugerah. Membutuhkan anugerah mata batin yang baru. Mata kedua murid itu masih tertutup sehingga belum mengenal Yesus. Dalam perjalanan itu, Yesus kembali menunjukkan kebesarannya sebagai pendidik sekaligus Yesus hadir sebagai sahabat. Dalam perjalanan, dalam percakapan selama perjalanan itu telah membuat hati para murid berkobar-kobar dan serentak membuka mata batin mereka. Dalam perjalanan ke Emmaus adalah juga perjalanan hidup para murid yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Perjalanan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, kita perlu membuka kebutaan rohani kita agar bisa melihat dan mengenal siapa pribadi Yesus. Kita segera meminta Yesus untuk tinggal bersama kita, ikut dalam perjamuan pemecahan roti agar kita bisa mengenal dan bersatu dengannya. Yang kedua, kita mesti menyadari hukum alam bagi hidup kita, bahwa penderitaan mendahului kebahagiaan, bahwa salib mendahului kemuliaan yang menjadi pola pemurnian hidup kita. Yang ketiga, setelah bertemu dengan Yesus, kita siap menjadi saksinya, mewartakan Injil secara bersama-sama atau secara komunal. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, perjalanan pengalaman akan kebangkitan mengundang kekaguman para murid, meskipun ada sedikit keraguan dan juga membutakan mata batin kita untuk mengenal Yesus. Maka lepaskan sikap keraguan-raguan dalam hidup kita agar bisa mengenal Yesus dan membagikan pengalaman itu kepada orang lain, agar semua kita mengalami sukacita dan juga kebahagiaan. Kita berjalan ke hati orang lain melalui tindakan dan juga kata-kata yang benar. Semoga isi pewartaan kita berdaya guna bagi banyak orang. Bersama Yesus yang bangkit, kita berjalan bersama, menjumpai sesama kita, menciptakan persaudaraan di dalam kebersamaan hidup kita, agar iman kita akan Yesus selalu hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi kaum beriman,
Semoga Allah Bapa selalu menuntun semua umat beriman agar tidak tinggal dalam keraguan-raguan dan ketidakpuasan, melainkan percaya bahwa Kristus Yesus telah bangkit dan selalu menyertai umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemimpin gereja dan negara. Ya Bapa yang Maha Kasih, perhatikanlah dan sertailah para pemimpin gereja dan negara kami, agar mereka dimampukan untuk menjalankan tugas pelayanan mereka dengan hati yang tulus, demi kebahagiaan dan kesejahteraan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang putus asa dan pesimistis, ya Bapa, semoga Engkau membimbing mereka yang sedang putus asa dan pesimistis, agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah bangkit, hidup bagi mereka juga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau mengetahui segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkau Maha Tahu, Engkau menyelami jalan hidup kami masing-masing. Semoga kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu dan membagikan kasih itu kepada sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat penutup melalui tangan imam yang terurap. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.